Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fis sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan perniagaan jual beli yang mulia di sisiku? Engkau beriman kepadaku dan kepada nabiku. Engkau berjihad dengan harta dan dirimu. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat jamak yang Allah sebutkan di dalam surah As-Saff ini, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk segera beriman kepada Allah dan nabinya, untuk bersegera berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kita. Oleh karena itu, saudaraku di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Sabtu atau beberapa Sya'ban. Di akhir-akhir Sya'ban ini, kita kaum muslimin sedang Allah berikan ujian berupa bentuk COVID-19. Maka Allah panggil kita yang mempunyai harta untuk membantu saudara-saudara kita yang kesusahan hari ini. Pemirsa, saudaraku yang beriman di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa golongan yang Allah jamin akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana satu kisah ketika 8 Jumadil Ula pada perang Mu'tah, seorang panglima perang Zaid bin Haritsah wafat. Lalu Allah berikan ganjaran berupa syahidullah, orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan dan ridhonya, ia berperang membantai semua kafir Quraisy hingga wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengganjar dengan surga yang amat sangat tinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan, apabila Zaid bin Haritsah wafat, maka ada penggantinya. Hadirin pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa pengganti dari Zaid bin Haritsah? Tidak lain dan tidak bukan seorang pemuda yang tangguh, yang rela mengorbankan tangan kanannya, mengorbankan tangan kirinya untuk membela kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beliau adalah Ja'far bin Abi Thalib. Berapa banyak yang telah ia korbankan untuk menolong dan membela agama Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, telah menjanjikan, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka nikmat itu akan kutambah. Berjihad di jalan Allah merupakan rasa syukur dan nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan, barang siapa menolong agamaku, kata Allah, maka Allah akan menolong dia. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ja'far bin Abi Thalib wafat dan tewas ketika perang Mu'tah 8 Jumadil Ula. Apa yang telah ia korbankan untuk agama Allah? Tangan kanannya, tangan kirinya, bahkan rela mengorbankan tubuhnya ketika bendera kalimat tauhid itu jatuh di dadanya. Dia mencoba berusaha agar tidak jatuh ke tangan kafir Quraisy. Tapi saudaraku dimuliakan Allah, Allah telah menetapkan Zaid bin Haritsah dan Ja'far bin Abi Thalib ditempatkan Allah di surga yang tertinggi bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau seorang Ja'far bin Abi Thalib saja rela mengorbankan tangan kanannya, tangan kirinya, bahkan nyawanya untuk agama Allah. Pertanyaannya, saudaraku dimuliakan Allah, sudah berapa banyak kita berkorban untuk agama Allah? Jangan-jangan harta yang kita punya lebih banyak kita simpan di dunia daripada kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah apa yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya,
Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fis sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sejatinya bahwa kita orang yang beriman hendaklah berjihad dan juga berhijrah. Sebagaimana senada Allah katakan di dalam surah At-Taubah ayat 20, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajata indallah ulaika humul faizun. Saudaraku, di mana saja berada, kita yang punya harta, punya ilmu, punya kekuatan, punya waktu, maka segeralah kita berhijrah dan kita berjihad untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita akan nanti diminta pertanggungjawaban dari Allah. Kemana harta yang kita dapat? Kemana waktu kita gunakan? Dan kemana usia kita pergunakan yang telah Allah berikan kepada kita? Orang yang berjihad di jalan Allah akan Allah berikan surga, jaminannya. Yang kedua, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua yang Allah jamin akan mendapatkan surga yang tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa menjaga salat. Salat adalah merupakan sesuatu yang amat sangat penting bagi seorang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa salat adalah merupakan salah satu senjata bagi orang beriman untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholatan tanha anil fahsai wal munkar. Bahkan Nabi mengecam, Nabi menjelaskan di dalam hadisnya, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang sengaja meninggalkan salat, dia dengar suara azan, dia paham salat itu kewajibannya, tapi dia lalaikan, dia tinggalkan, maka ingatlah apa yang kata Nabi, faqad kafara jihara. Jelas dia menjadi nyata secara nyata. Hari ini saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan Allah ujian berupa COVID-19. Kita mengakui, kita mengatakan kita tidak takut kepada corona. Kita cuma takut kepada Allah. Tapi salat kita abaikan, salat kita tinggalkan. Di mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan katakan kita takut kepada corona, tapi kita meninggalkan salat. Jangan katakan kita takut kepada Allah, tapi kita membiarkan anak kita berzolim, bermaksiat, pergi berboncengan dengan orang-orang yang bukan muhrimnya. Nauzubillah. Oleh karena itu, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat penting kita jaga. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu menggenggam kebahagiaan, akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau ada orang yang beriman hari ini tidak mendapatkan kebahagiaan, maka ada yang salah dengan keimanannya. Apa kata Allah? Dan siapa orang-orang yang beriman yang Allah berikan kebahagiaan di dunia dan akhirat? Kalimat selanjutnya kata Allah, allazina hum salatihim khasiun. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Oleh karena itu, mari kita menjaga salat. Mari sama-sama kita khusyuk dalam salat sehingga Allah mengkategorikan kita adalah golongan-golongan hamba Allah yang mendapat surganya. Yang ketiga, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan hamba Allah yang mendapat surga, surga yang tertinggi bersama Nabi adalah orang yang iqra bil Quran, tilawatil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran dan hatinya terpaut untuk terus membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Sebagaimana saudaraku, Nabi memberikan penjelasan tentang orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Iqra bil Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safi'an li ashabih. Orang yang senang membaca Al-Quran, saudaraku, akan Allah berikan syafaat Al-Quran menjadi penolong nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan nanti mari sama-sama kita perbanyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang bersama Nabi di surga nanti, ketika kita mencintai masjid dan menjalankan sholat dan terus membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.